Indonesia raih poin usai tahan Arab Saudi. Jepang gak ada obat, bantai Cina 7-0. Cristiano Ronaldo sudah 900 gol. Spanyol imbang tanpa gol kontra Serbia. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Vietnam versus Rusia di turnamen LP Bank Cup 2024 bermain di Stadion Maidin, Hanoi. Rusia bahkan sudah unggul ketika laga sudah berjalan 24 menit. Gol pertama Rusia datang dari aksi Daler Kusyayev. Babak kedua baru memasuki menit ke-61, pemain Vietnam Vo Van Tan justru melakukan gol bunuh diri, alhasil Rusia unggul 2-0. Rusia terus menekan, kemudian pada menit ke-77, Tamerlan Musayev berhasil memperlebar jarak antara Rusia dengan Vietnam. Skor 3-0 itu pun bertahan sampai pertandingan berakhir. Pertandingan pertama grup C dibuka dengan pertandingan Australia versus Bahrain. Pertandingan ini digelar di kandang Australia, Robina Stadium. Di laga ini, Australia mendominasi jalannya pertandingan, namun dengan nasnya mereka malah kalah di laga ini. Di menit ke-89, Harry Sauter membuat gol bunuh diri yang membuat Australia kalah 1-0 dari Bahrain, di mana gol Bahrain itu lahir dari tembakan tepat sasaran pertama mereka di laga ini. Dengan hasil ini, Bahrain berhasil meraih 3 poin pertama mereka di grup C. Jepang versus Cina berlangsung di Saitama Stadium di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak butuh waktu lama, Wataru Endo di menit ke-12 mampu membobol gawang Cina. Pada menit akhir babak pertama, timnas Jepang mampu menggandakan keunggulan lewat gol Kaoru Mitoma di menit ke-45+2. Memasuki babak kedua, 7 menit laga berjalan, Samurai Biru menambah keunggulan lewat Takumi Minamino di menit ke-52. Jepang berhasil mencetak gol keempat adalah Takumi Minamino, menit ke-58 yang kembali sukses mencetak gol keduanya. Timnas Jepang pun kembali menambah keunggulan mereka lewat tendangan mendatar Junya Ito pada menit ke-77. Pada menit-menit kritis, Samurai Biru berhasil mencetak gol ke-6 via tendangan Daisen Maeda di menit ke-87. Memasuki masa injury time, Jepang menutup laga dengan keunggulan 7-0 usai Takefusa Kubo mencetak gol pada menit ke-90+5. Hasil ini membuat Jepang untuk sementara duduk di puncak klasemen grup C dengan 3 poin. Korea Selatan versus Palestina di pertandingan pertama grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berstatus sebagai tuan rumah, Korea Selatan mencoba tampil menekan. Meski tampil dominan, Korea Selatan kesulitan mencetak peluang bersih. Pasalnya Palestina bertahan dengan solid. Palestina juga tidak tinggal diam, mereka sekali melepas serangan balik berbahaya. Namun hingga masa injury time berakhir, skor 0-0 bertahan. Hasil ini membuat Korea Selatan dan Palestina harus rela berbagi 1 poin di klasemen grup B. Uzbekistan versus Korea Utara pada pertandingan grup A digelar di kandang Uzbekistan, Mili Stadium. Di laga ini, Uzbekistan mendominasi jalannya pertandingan. Mereka berhasil membuka keunggulan di menit ke-20 melalui Jaloliddin Masripov. Korea Utara juga tidak tinggal diam, mereka sesekali melepas serangan balik berbahaya. Namun hingga masa injury time berakhir, skor 1-0 bertahan. Dengan hasil ini, Uzbekistan meraih 3 poin dan menempati posisi ketiga klasemen grup A. Laga antara Irak versus Oman tersaji di matchday pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Duel tersebut akan digelar di Stadion Internasional Basra. Berstatus sebagai tuan rumah, Irak mencoba tampil menekan. Hanya 13 menit pertandingan berjalan, Irak berhasil membuka skor 1-0 usai Ayman Hussein mencatatkan namanya di papan skor. Usai tertinggal, Oman sesekali melepas serangan balik berbahaya, namun hingga masa injury time berakhir, skor 1-0 bertahan. Dengan hasil ini, Irak meraih 3 poin dan menempati posisi pertama di klasemen grup B. Pertandingan antara Iran melawan Kirgistan dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Asia round 3 digelar di Stadion Volatsar. Di laga ini, Iran mendominasi jalannya pertandingan. Tuan rumah berhasil membuka kedudukan di menit ke-34 melalui gol yang dicetak pemain Inter Milan Mehdi Taremi. Di babak kedua, Iran tidak menurunkan intensitas permainan mereka. Mereka terus menggempur pertahanan Kirgistan. Dengan hasil ini, Iran berhasil meraih 3 poin dan menempati posisi kedua klasemen grup A. Pertandingan antara Qatar melawan Uni Emirat Arab dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga di Al Rayyan Stadium. Qatar bahkan sudah unggul ketika laga sudah berjalan 38 menit. Gol Qatar datang dari aksi Al Hassan. Babak kedua baru memasuki menit ke-68, pemain UAE Harib Abdallah Suhail melakukan gol penyama kedudukan menjadi 1-1. UAE berhasil balik memimpin usai Khaled Al-Dandani mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-80. UAE terus menekan, kemudian pada menit ke-90+4, Ali Saleh berhasil memperlebar jarak 1-3 antara UAE dengan Qatar.
Dengan hasil ini, Uni Emirat Arab meraih 3 poin dan menempati posisi pertama di klasemen grup A. Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi pada laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Stadion King Abdullah Sport City. Tim Garuda sempat unggul lebih dulu melalui Ragnar Oratmangun di menit ke-19. Arab Saudi menyamakan kedudukan melalui Musab Al-Juwair menjelang turun minum. Skor 1-1 mengakhiri babak pertama. Grand Falcon mendapat penalti di menit ke-79. Namun, Martin Paes tampil gemilang dengan menepis eksekusi Salem Al-Dawsari. Berkat hasil ini, Arab Saudi dan Indonesia kini menempati peringkat 3 dan 4 klasemen grup C. Serbia versus Spanyol saling berhadapan dalam matchday pertama Liga A Grup 4 UEFA National League 2024. Duel kedua tim berlangsung di Stadion Ratsko Mitic. Timnas Spanyol juga datang dengan status juara Euro 2024 bermodalkan titel prestisius di Eropa tersebut. La Furia Roja malah gagal memetik angka penuh di markas Serbia. Pasukan Luis de la Fuente harus puas bermain imbang tanpa gol alias 0-0 melawan Serbia. Hasil ini membuat Spanyol duduk di peringkat ketiga klasemen Liga A Grup 4 UEFA National League. Portugal versus Kroasia dalam pertandingan pertama Grup 1 UEFA National League di Stadion Dalus. Portugal unggul cepat atas Kroasia pada menit ke-7 lewat gol Diogo Dalot usai menerima assist Bruno Fernandes. Portugal menambah keunggulan jadi 2-0 atas Kroasia pada menit ke-34 lewat suntikan Cristiano Ronaldo di depan gawang lawan. Pada menit ke-41, Diogo Dalot berbuat kesalahan dengan mencetak gol bunuh diri dan memperkecil ketertinggalan Kroasia. Hasil ini membuat Portugal duduk di peringkat kedua klasemen Liga A Grup 1 UEFA National League. Denmark versus Swiss bertemu pada matchday 1 UEFA National League A Grup 4 di Parken Stadium. Laga berjalan alot hingga babak pertama berakhir 0-0. Barulah di babak kedua menit ke-82, Patrick Dorgu berhasil memecah kebuntuan Denmark. Alhasil tuan rumah unggul 1-0. Denmark terus menekan. Kemudian pada menit ke-90+2, Pierre-Emil Holsberg berhasil memperlebar jarak antara Denmark versus Swiss. Hasil ini membuat Denmark duduk di peringkat keempat klasemen Liga A Grup 4 UEFA National League. Skotlandia versus Polandia bertemu pada matchday pertama UEFA National League A Grup 1 di Hampden Park. Polandia sudah unggul ketika laga sudah berjalan 8 menit. Gol Polandia datang dari aksi Sebastian Szymanski. Polandia dapat hadiah penalti di menit ke-44. Robert Lewandowski yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Babak kedua baru memasuki menit ke-46. Pemain Skotlandia Billy Gilmore memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Skotlandia berhasil menyamakan kedudukan usai Scott McTominay mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-76. Polandia terus menekan, kemudian pada menit ke-90+7, Nikola Zalewski berhasil mencetak gol kemenangan melalui titik putih. Dengan hasil ini, Polandia meraih 3 poin dan menempati posisi pertama di klasemen Liga A Grup 1. Bahrain berhasil mencetak sejarah usai mengalahkan Australia 1-0 pada laga pertama Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil positif itu membuat Bahrain meraih kemenangan pertama sepanjang pertemuan dengan Australia. Berdasarkan data 11 versus 11, Bahrain sudah 5 kali bertemu Australia sebelum bentrok yang terjadi di laga ini. Hasilnya, Bahrain selalu menelan kekalahan. Hebatnya lagi, kemenangan ini diraih saat bermain di kandang Australia, sebuah kemenangan yang terbilang monumental bagi tim yang menempati ranking 80 dunia ini. Kekalahan Australia atas Bahrain semakin menyesakan karena terjadi di depan pendukungnya sendiri. Hal ini membuat Graham Arnold diambang pemecatan. Takluk dari Bahrain juga mengukir rekor tak mengenakan bagi Socceroos. Ini menjadi kekalahan kandang kedua Australia di WCQ sejak kali pertama ikut berpartisipasi tahun 1981. Dalam laporan The West Australian, para pendukung Socceroos mulai jengah dan geram kepada Graham Arnold. Tak hanya menyuarakan caci maki, suara Graham Arnold dipecat dari jabatan pelatih Australia juga digaungkan. Martin Paes layak dinobatkan sebagai pemain terbaik dari duel Arab Saudi versus Indonesia yang berakhir 1-1. Sepanjang laga, Paes tercatat mementahkan sejumlah peluang emas tuan rumah. Ia tercatat melakukan 3 kali penyelamatan, 2 kali diving save, hingga 4 kali recovery bola. Paes sempat melakukan kecerobohan yang membuat Indonesia dihukum penalti. Beruntung, Paes menebus kesalahannya dengan sukses membendung tendangan penalti Salem Al-Dawsari. Martin Paes pun bisa dibilang berandil besar membawa timnas Indonesia mencuri 1 poin dari lawatan ke markas Arab Saudi kali ini. Hasil imbang membuat timnas Indonesia mendapatkan tambahan 6,88 poin di ranking FIFA. Tambahan ini membuat koleksi angka skuad Garuda berubah menjadi 1115,61 poin. Alhasil, timnas Indonesia naik 3 peringkat di ranking FIFA, tepatnya dari posisi ke-134 ke 131 dunia. Tim-tim yang dilewati timnas Indonesia adalah Malaysia 133, Gambia 132, dan Rwanda 131.
Di sisi lain, Arab Saudi tidak beranjak dari peringkat ke-56 dunia. Padahal, skuad asuhan Roberto Mancini kehilangan 6,68 poin setelah hanya bermain 1-1 dengan timnas Indonesia. Indonesia meredam Arab Saudi di Jeddah pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini hasil imbang pertama timnas kontra Arab Saudi di laga kompetitif sejak 1984 atau dalam 40 tahun silam. Sebelumnya, Indonesia sudah 3 kali seri dengan The Grand Falcons, 2 yang terakhir didapatkan di laga persahabatan masing-masing 1-1 pada 1997 dan 0-0 pada 2011 silam. Secara keseluruhan, dalam rangkuman RSSSF, Indonesia kini sudah 15 kali berhadapan dengan Arab Saudi. Indonesia masih 0 kemenangan, 4 kali imbang dan 11 kali kalah. Pelatih Sintayong mengungkapkan kegembiraannya setelah timnas Indonesia sukses mencuri 1 poin dari Arab Saudi usai bermain imbang 1-1 Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia Barat. Keberhasilan menahan tuan rumah membuat Taeyong percaya diri dengan menyebutkan skuad Garuda kini sudah layak menjadi kuda hitam di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah pertandingan yang sangat sulit. Atmosfer stadion memengaruhi kedua tim dan levelnya sangat tinggi di antara kedua tim. Saya bangga dengan para pemain, ujar Taeyong. Gol ke-900 itu dicetak Ronaldo kala membela Portugal melawan Kroasia di ajang UEFA National League Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain 39 tahun itu membuat gol kedua pada menit ke-34 yang memastikan Portugal menang 2-1 di Estadio da Luz. Gol itu juga dicetak dengan cara apik, kombinasi umpan dan penyelesaian yang sempurna. Nuno Mendes mengirim umpan silang akurat dan menggoda kaki kiri, lalu dituntaskan Ronaldo dengan tembakan first time usai melepaskan diri dari kawalan. Gol itu membawa Ronaldo ke gol yang ke-900. Rinciannya adalah 769 gol dibuatnya di level klub, sementara 131 gol ditorehkan di level timnas. San Marino mengalahkan Liechtenstein 1-0 di pertandingan National League UEFA pada hari Jumat ini dan raihan 3 poin pertama mereka dalam 20 tahun. San Marino berada di peringkat 210 peringkat terakhir dalam peringkat dunia FIFA. Kemenangan terakhir San Marino terjadi pada pertandingan persahabatan melawan lawan yang sama pada bulan April 2004. Penggemar mereka telah menjalani 140 pertandingan tanpa kemenangan sejak saat itu, dan gol Sensoli yang berusia 19 tahun memicu perayaan meriah di Stadion San Marino. Chelsea mengumumkan skuad untuk Europa Conference League 2024-2025. 3 nama dipastikan absen di fase grup, yakni Cole Palmer, Wesley Fofana, dan Romeo Lavia. Mereka tidak diikut sertakan demi menjaga kondisi fisik keduanya. Pasalnya mereka baru saja absen panjang musim lalu yang membatasi menit bermainnya. Sementara itu, Palmer baru saja dikuras tenaganya musim lalu dengan tampil di 45 pertandingan. Chelsea ingin Palmer terhindar dari cedera agar bisa tampil seperti musim lalu. Dalam situs resmi, Barcelona meluncurkan kostum kedua atau tandang dengan tema hitam pada Rabu 4 September waktu setempat. Harga kaos tersebut mencapai 114,99 euro atau setara dengan 1,9 juta rupiah yang merupakan versi dasar melalui toko resmi klub, sementara jersey dengan versi pemain lengkap dengan nama, nomor, dan logo dibanderol dengan harga 184,99 euro atau 3,1 juta rupiah. Menurut Mundo Deportivo, harga tersebut menjadikan jersey Barcelona sebagai kaos sepak bola paling mahal sepanjang sejarah. Selama jeda internasional, Erik ten Hag akan berada di kampung halamannya dalam rangka ambil bagian di sebuah pertandingan fan football, di mana dia akan bertugas untuk melatih Utrecht. Ten Hag sepakat untuk menangani bekas pemain-pemain Utrecht yang akan bertanding di testimonial untuk bek veteran klub tersebut, Mark van der Marel. Para mantan pemain ini akan menghadapi skuad Utrecht saat ini. Dengan demikian, Ten Hag tidak akan lagi mengalami kekalahan di laga ini, mengingat status duel ini hanyalah testimonial, yang berarti tidak ada pemenang dan pecundang sejati. Fabrizio Romano dalam laporannya menyebut bahwa ketertarikan Galatasaray kepada Casemiro itu bukan sekedar isapan jempol belaka. Romano mengonfirmasi bahwa Galatasaray membuat manuver untuk transfer sang gelandang. Mereka mengontak MU untuk transfer ini. Mereka juga membuka pembicaraan dengan agen Casemiro untuk memboyongnya ke Turki. Namun, usaha Galatasaray itu bertepuk sebelah tangan. Casemiro menolak untuk pindah ke Turki. Sang gelandang dilaporkan belum mau pergi dari MU. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.